Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pertama ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Java ya. Jadi untuk mata kuliah struktur data, kita menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Di mana nantinya bahasa pemrograman Java ini nanti akan berlanjut ya, tidak hanya di mata kuliah struktur data, tapi nanti akan berlanjut ke mata kuliah objek oriented nantinya. Nah, paling tidak kalian sudah punya dasar tentang bahasa pemrograman Java. Nanti ketika mata kuliah OOP, kalian sudah paham itu ya, sintak-sintak Java-nya seperti apa. Baik. Nah, untuk tools, kita menggunakan NetBeans ya. Sebenarnya banyak sih tools-tools untuk pemrograman Java, banyak sekali. Namun kita fokuskan dengan menggunakan tools ya, NetBeans ya. NetBeans. Kalau misalkan dari kalian mau menggunakan tools yang lain, silakan. Oke, kita akan coba buat project baru ya, file, new project. Nah, kemudian kita pilih Java application ya di sini ya, Java application, next. Kemudian kita buat nama projectnya apa gitu ya. Nah, misalkan nama projectnya adalah praktikum, praktikum pertama. Nah, ini nama package-nya, terserah kalian, misalkan struktur data .tricky misalkan. Nama package-nya ini, kemudian saya finish ya. Finish. Oke, ini dalam proses ini ya, pembuatan project-nya ya. Nah, nanti akan muncul tuh seperti ini. Ada gambar cangkir ya, kemudian kayak ada aroma. Nah, inilah ciri khas Java ya. Jadi Java itu ciri khasnya secangkir kopi ya, ikonnya tuh ya. Nah, kemudian kayak ada aromanya gitu. Mungkin si penemunya waktu itu mungkin ya, saya kurang tahu juga ya. Mungkin dia pernah ke Indonesia ya untuk sambil ngopi-ngopi mungkin ya. Oh, terinspirasi kenapa nggak logonya logo kopi yang ada aromanya. Mungkin ya, saya juga kurang tahu sih sejarahnya. Mungkin nanti saya coba cari dulu ya sejarahnya apa benar atau enggak. Nah, ini ya. Tadi kita udah meng-create praktikum ya, praktikum 1 ya projectnya ya. Kemudian kita udah buat juga package-nya std.tricky praktikum 1. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah main class ya, atau enggak, untuk melakukan pemrograman kita perlu main class. Nah, silakan kalian klik ini ya, klik di package-nya std.tricky. Terserah kalian namanya apa, tergantung kalian di package yang kalian buat tadi, kemudian klik kanan, kemudian new, kemudian Java main class. Nah, kalau misalkan seandainya di sini Pak, di sininya belum ada Java main class, nah, kalian silakan klik order ya. Order, pilih Java main class. Ini ya, Java main class, kemudian next. Nah, nama kelasnya apa? Misalkan main program misalkan ya. Main kelasnya main program. Program. Terserah kalian ya, nama kelas untuk ini terserah. Program misalkan. Program, kemudian finish ya. Nah, nanti filenya akan nge-create sebuah kelas dengan nama main program ya, Java ya. Nah, kalau kalian mau memperbesar tulisannya, kalian klik tools ya, tools, kemudian option, kemudian kalian pilih fonts. Nah, ini terserah kalian fontsnya apa, ukurannya berapa, terserah kalian. Misalkan ukurannya terlalu kecil nih, mau dibesarkan ya silakan. Kita klik aja di sini ukurannya berapa, misalkan 24 ya. Oke. Kemudian klik OK di sini. Klik OK sebentar. Ini ketutup sama zoom-nya. Oke. Nah, ini tampilannya ini ya lebih besar. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kode untuk menampilkan ke layar ya. Nah, kalau yang ini dinamakan komentar ya. Kalau dalam bahasa pemrograman Java ini dinamakan komentar. Jadi komentar itu banyak cara ya. Bisa kalian menggunakan seperti ini ya. Misalkan menampilkan output ya. Output. Jangan lupa ditutup nih. Tutup. Atau bisa juga cara kedua seperti ini juga bisa. Menampilkan output misalkan. Itu terserah kalian untuk melakukan komentar. Apa sih tujuan komentar? Komentar itu tujuannya adalah untuk mempermudah si programmer
mengidentifikasi ya. Jadi misalkan kalian buat function ya, ataupun buat formula misalnya. Dengan adanya komentar, membantu untuk mengetahui, oh ternyata fungsi ini untuk apa gitu, untuk formula apa misalnya. Nah itulah tujuan si komentar. Jadi si programmernya kan mungkin dia melakukan kodenya banyak nih ya, kemudian dia mau flashback, ternyata fungsi ini belum efektif misalkan ya. Nah dengan adanya komentar ini mempermudah gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana untuk menampilkan apa namanya itu output ya di Java ya. Sebenarnya antara Java dan C itu tidak jauh berbeda, cuman berbeda di sintaks. Jadi kalau sejarahnya itu bahasa C itu nenek moyangnya lah ya, nenek moyangnya lah. Kemudian si Java-nya ini turunannya gitu. Oke, silakan dicoba seperti ini ya. Kalian ketik system dot out, kemudian print ya. Di sini ada print. Nah, yang mau kalian tulis apa? Misalkan selamat datang. Selamat datang. System.out.print. Nanti dia akan menampilkan ke dalam layar nih, selamat datang. Nah, kalau kalian sudah selesai mengetik, silakan di run. Nah, run-nya itu klik yang ada tombol kayak play berwarna hijau. Nah, ini dinamakan run. Kalian run, kemudian nanti akan muncul di sini outputnya. Sebentar, ini saya besarin lagi ya. Nah, ini muncul nih, selamat datang. Nah, misalkan ada tulisan lagi, misalkan selamat datang lagi, misalkan out.print. Selamat datang di Bangka, atau ini jangan selamat datang dah, hai. Hai. Misalkan Bangka Belitung. Bangka. Kalau kalian running, nanti tulisan hai Bangka Belitung itu posisinya di samping di selamat datang. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, bagaimana hai Bangka Belitung ini dia ke bawah. Nah, kalian bisa menggunakan /n. Nanti hai Bangka Belitung, nanti posisinya dia akan ke bawah. Kalian run ya di sini ya. Nah, run. Nah, nanti muncul seperti ini, hai Bangka Belitung. Gitu ya. Nah, bisa juga kalian menggunakan println ya, Misalkan kalian nggak mau menggunakan seperti ini ya. Nah, kalian bisa menggunakan di sini println. Artinya apa? Artinya ketika ada tulisan yang baru, dia hai Bangkanya ini akan ke bawah. Saya run ya. Nah, Bangka Belitungnya akan ke bawah. Hai Bangka Belitungnya akan ke bawah. Karena saya menggunakan println. Tapi kalau saya nggak menggunakan println, dia akan ke samping. Contoh lagi, misalkan saya copy paste ya, ini ya. Saya copy, saya paste ya. Kemudian sebentar, ini udah saya record belum ya? Kemudian misalkan ini tulisannya semangat mahasiswa. Semangat mahasiswa. Ya. Ketika saya run, nah ini akan ke samping nih, semangat mahasiswanya akan ke samping. Nah ini, hai Bangka Belitung, semangat mahasiswanya akan ke samping. Nah kalau mau ini bisa menggunakan /n-nya di sini ya, atau di sini println ya, di sini. Dia akan ke bawah. Jika sekalian run, nah, nanti akan muncul seperti ini, semangat mahasiswanya ke bawah. Ya, nah silakan dicoba untuk praktikumnya. Nah, sekarang kita akan coba belajar penggunaan variabel ya. Sebenarnya sama sih di Java maupun di C maupun di Java sama, cuman bedanya di sintak aja sih. Oke, kita akan coba belajar ini ya variabel ya, penerapan variabel ya. Saya buat di sini penerapan variabel. Jadi, Kak, sebentar. Oke.
Jadi sama seperti bahasa C ya. Yang paling penting kalian tentukan dulu tipe datanya. Tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa. Jadi saya kasih note di sini ya. Tipe data, ya. Tipe datanya apa. Kemudian nama variabelnya apa? Nama variabelnya, variabel. Tipe data ada yang masih ingat apa aja? Tipe data itu ada yang integer, ada yang double, ada yang string. Sebentar. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ada yang string dan lain-lain. Nah, itulah yang dinamakan tipe data. Misalkan saya gunakan tipe datanya integer ya, di sini ya. Integer. Nah, kemudian nama variabelnya apa? Misalkan nama variabelnya saya buat misalkan A. Misalkan. Nah, ini artinya tipe data saya integer, nama variabel saya A di sini ya. Kemudian A-nya misalkan saya set nilainya ya. Misalkan A-nya misalkan nilainya 50. Nah, nilai A ini mau saya panggil nantinya di dalam bahasa pemrograman. Sama seperti yang tadi. Kita tulis dulu sistem dot out dot print ya, print. Nah, kita tulis di sini nilai A sama dengan, nah, kita panggil, cara manggilnya jangan lupa ada tanda plus, kemudian nama variabelnya apa? A. Ya, A di sini. Ya, plus A di sini. Nah, nanti ketika kalian running, dia akan memunculkan nilai ini 50. Ya, ketika kalian running ya. Nah, akan muncul nih di sini. Nah, nih, nilai A sama dengan 50. Ya. Misalkan saya punya variabel lagi yang kedua, integer B ya. Misalkan 10. Kemudian saya panggil integer C. Integer C, saya gabungkan nilai A ditambah nilai B. Ya, di sini ya. Nilai A ditambah nilai B. Nah, kemudian saya tampilkan nilai A-nya. Misalkan ini, kemudian saya copy paste lagi ya. Nilai B-nya, nah ini menggunakan println ya. Biar dia ke bawah. Nah, nilai B, kita panggil B. Terus B. Kemudian yang terakhir, system.out, di println juga sama. Biar dia ke bawah. Nilai A ditambah B. Nilai A ditambah B berarti kita panggil C di sini. Ya, jadi ntar nilai A keluarannya adalah 50, nilai B ini keluarannya ini, kemudian nilai C dia akan menggabungkan A ditambah B ya. Jika kita running, nah dia akan muncul seperti ini, nilai A, nilai B, A ditambah B sama dengan 60. Nah, bisa juga kita tidak menggunakan variabel penampung. Kita langsung panggil aja, misalkan A ditambah B, A ditambah B bisa. Hanya kita hapus ya. Kemudian di sini kita buka kurung, A ditambah B. Ya, A ditambah B. Nah, ketika kita running, dia akan melakukan penjumlahan di sini. Nah, ini nilai A 50, nilai B 10, nilai A ditambah B sama dengan 60. Seperti ini ya. Jika kalian tidak menggunakan variabel penampung. Misalkan Pak, langsung saja dieksekusi bisa. Nah, ini penggunaan variabel ya. Kalau string juga sama. Misalkan kalian punya string. Misalkan ini saya hapus ya. Saya hapus. Misalkan tipe datanya string ya. String nama. Misalkan di sini Ricky. Jadi tipe data saya string, kemudian nama variabel saya nama. Misalkan. Kemudian saya panggil nih. Sistem out println ya. Selamat datang. Tinggal panggil aja nama gitu ya. Kasih spasi. Nah, nanti ketika kita running, nanti muncul nih selamat datang Ricky.
Nah, ini. Nah, kalau ini jika kalian menggunakan string ya. Nah, inilah penggunaan tipe data atau variabel ya di dalam pemrograman bahasa Java. Nah, sekarang saya lanjut penggunaan kondisional ya dalam bahasa pemrograman Java. Oke. Oke, misalkan saya punya nilai ya, integer. Nilai ya, nilai sama dengan 80. Misalkan suatu kasusnya jika nilainya lebih dari 80, maka dia dikatakan lulus misalkan. Kalau di bawah itu 80 terlalu tinggi ya. 70 aja ya. Kalau dia di atas 70 maka dinyatakan lulus. Kalau di bawah berarti misalkan tidak lulus atau pulang. Nah, ini kita bisa menggunakan kondisional. Kita menggunakan kondisional. Jadi mata kuliah sebelumnya sama sih sebenarnya, tinggal kita rubah ke dalam bahasa pemrograman Java. Seperti ini. If. Nah, kita panggil variabelnya apa? Nilai ya. Nilai. Jika nilainya lebih dari 70 atau sama dengan 70, artinya 70 ini lulus gitu ya. Maka dia dikatakan lulus. System.out.println ya. Misalkan lulus, selamat. Anda lulus. Nah, jika tidak, else. Maka Anda tidak lulus. Atau mengulang, remedial. Gitu ya. Anda harus mengulang. Anda harus mengulang. Nah, karena nilainya udah kita set 70, otomatis ya selamat datang Anda lulus. Beneran ya. Karena nilainya 70 tuh lulus gitu ya. Nah, makanya nih keluarannya selamat Anda lulus. Gitu. Nah, kalau misalkan nilainya 60 misalkan ya. 60 berarti Anda harus mengulang karena dia nilainya di bawah 70 ya. 70. Jika kita run, nah, maka hasilnya seperti ini. Anda harus mengulang. Nah, misalkan saya tulis lagi ya, ada nama, kemudian nilai. Kemudian string misalkan. Saya tambahkan nama, namanya misalkan Ricky ya. Ricky. Nah, selamat Anda lulus. Nah, saya panggil nama orangnya, tinggal saya panggil aja, plus nama di sini. Nah, misalkan Anda harus mengulang. Namanya siapa? Nah, nanti keluar tuh. Misalkan ininya saya set 60 ya. Kita saya running. Maka keluarannya yang ini. Anda harus mengulang, Ricky. Anda harus mengulang, Ricky. Nah, kalau seandainya nilainya 80, berarti yang diambil yang ini gitu ya. Selamat Anda lulus, Ricky. Di atas. Nah, ini. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kondisionalnya lebih dari satu kondisinya gitu ya, syarat kondisinya lebih dari satu. Oke, misalkan kasusnya seperti ini ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini silakan dicoba dulu ya. Kegedean ya, atau saya kecilin dulu ini. Nah, sip. Nah, silakan dicoba dulu. Coba dulu. Ini saya mau kecilin dulu. Ya, nah, oke. Nah, sip. Nah, sip. Nah, misalkan saya punya aplikasi seperti ini. Saya taruh aja dah kasusnya. Misalkan kategori nilai A, B, C ya, A, B, C. Nah, kalau A misalkan ya, dikatakan A jika nilainya lebih dari 80. Kalau dikatakan B ya, B
maka syaratnya itu misalkan nilainya syarat nilai lebih 80. Kalau yang ini syaratnya nilai lebih dari 70 dan ini termasuk 80-an. Dan nilai yang keduanya itu kurang dari 80. Nah, dikatakan C syaratnya di bawah 70. Oh, ini termasuk 70 juga ya. Jadi kalau kalian dapat 70 udah B gitu ya. Kalau kurang dari 80 tetap B gitu ya. Kemudian ini kalau dia di bawah 70. 70 dan 60 dah. Ini lebih dari 60. Dan nilai kurang dari 70. Ada terakhir D syarat nilai. Ya, kalau D ini syarat nilainya lebih dari lebih dari 0 atau kurang dari 60 ya. Kurang dari 60 misalnya. Nah, di sini ada dua kondisi ya, syarat yang harus terpenuhi. Yang ini harus 70 dan ini kurang dari 80. Kalau yang ini berarti dia harus lebih dari 80. Nah, tinggal kita buat di sini. Saya hapus dulu ya. Nah, misal kita buat kondisional di sini ya, if jika nilainya lebih dari termasuk 80, maka dia dikatakan nilainya A. Out ya, .println boleh. Nah, nilainya adalah A. Nah, ini kalian bisa gunakan else if ya, else if. Kondisinya apa di sini? Sebentar. Nah, jika nilainya tadi syaratnya apa ya? Sebentar. Lebih dari 70. Jika nilainya lebih dari 70, termasuk 70 itu sendiri, dan nilai kurang dari 80, maka dia akan mengeluarkan nilainya B. Gitu ya. B di sini. B. Nah, saya else if lagi nih. Saya kopas saja ya. Nah, syarat yang ketiga, kalau dia di atas 60 dan kurang dari 70, maka nilainya adalah C. Ya kan, lebih dari 60 dan kurang dari 70. Nah, selain itu, dia menilai D. D ya di sini. D. Nah, ini D. Nah, kalau kita set nilainya 80, kita run ya. Maka nilainya A di sini. Kalau misalkan kita set nilainya adalah 65, kita run. Maka syarat yang terpenuhi adalah mana nih 65 AC ini. Karena kalau kondisi ini nggak terpenuhi, kalau di sini nggak. Ini apa lagi nggak terpenuhi? Yang terpenuhi ya di sini, dia lebih dari 60 dan kurang dari 70. Ya. Nah, silakan dicoba dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan scanner ya. Scanner itu apa? Nanti kita akan coba eksplorasi lebih dalam. Silakan dicoba. Oke, kita lanjut lagi tentang scanner ya. Jadi guna scanner itu adalah untuk melakukan
mengambil inputan ya dari ketikan dari si user. Nah, kalau kalian menggunakan bahasa C itu scanf ya, scanf. Nah, fungsinya sama, namun kalau di bahasa Java kalian bisa menggunakan scanner ya. Oke, kita coba ya praktek ya. Ini kita belajar scanner nih. Saya ubah scanner. Belajar scanner ya. Scanner. Oke. Nah, pertama kali kita misalkan tipenya variabel A dan variabel B. Di mana nanti variabel A dan variabel B itu inputan dari si user atau A dulu lah. A dulu ya. Saya masukkan ini, kemudian saya buat objek ya, scanner. Misalkan namanya input ya, dengan new scanner. Kemudian di sini system.in ya, system.in. System.in. Nah, ini saya udah nge-create scanner ya. Kemudian kita import ininya, package-nya ya. Kita import. Jadi kalau misalkan kalian, Pak, ininya berwarnanya warna ada kayak warning warna merah, artinya ini belum diimport. Caranya kalian klik icon ini ya, yang ada lampu ini, klik sebelah kiri. Kemudian add import for Java util scanner ya. Kalian tambahkan. Nah, kemudian ini udah ya. Kemudian kita akan coba buat memanggil apa namanya ya, masukkan angka misalnya. Kita tampilkan dulu ke layar system.out. Kemudian .println ya. Dan masukkan angka misalkan ya. Masukkan angka. Kemudian karena ini tipenya integer, A sama dengan, nah kita panggil nama objek yang kita buat apa nih di scannernya. Ini kan namanya input ya. Input. Kemudian karena ini tipenya integer, itu next in. Jadi yang diambil adalah nilai integernya ya. Dia akan menampung di variabel A di sini ya. Kemudian misalkan kita panggil ya system.out.println ya. Nah, misalkan nilai yang Anda masukkan, nilai yang Anda masukkan adalah, nah, kita panggil aja A. Jadi apapun nilai A ya tergantung dari user. Kalau dia masukin 12, berarti ini nilainya 12. Kalau misalkan ini 50, berarti juga nilai ini 50. Ya, kitaran ya. Kitaran. Nah, di sini keluar nih outputnya seperti ini. Masukkan angka. Nah, kita masukin nilainya 30 misalkan. Kita enter. Nah, terkeluar nih. Nilai yang Anda masukkan adalah 30. Nah, ini ya guna scanner ya. Jadi guna scanner itu adalah mengambil nilai yang diinput oleh si user. Misalkan kita melakukan operasi penjumlahan ya. Saya punya integer A, integer B ya. Nah, masukkan A, nilai A. Nah, nilai A-nya ntar dimasukkan oleh si user. Nilai A. Kemudian ada nilai B ya. Masukin oleh si user. Tadi kan kita masukin nilainya, kita set ya, di dalam kode ya. Nah, sekarang kita set di dalam ini, dalam scanner ya. Jadi orang memasukkan ya terserah orang nilainya. A berapa, B-nya berapa, ya terserah orang. B. Nah, ini kita rubah jadi B ya. B. Nilai, nah jadi kita panggil ya. Berarti hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan A ditambah B sama dengan, kita panggil nih, A ditambah B. B gitu ya. Kitaran. Nah, kita masukin nilai A-nya berapa? Nilai A-nya misalkan 8. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya misalkan 7 misalkan. Berarti dia akan menghasilkan hasil penjumlahan A ditambah B adalah 15. Dia menjumlahkan 8 tambah 7. Jadi inputannya yaitu tergantung dari user ya. Kalau sebelumnya kan kita set. Nah, kalau ini berdasarkan user. Kalau user mau nambahin yang lain ya silakan. Ada variabel baru misalkan C gitu ya, silakan aja, nggak salah. Misalkan ini 10 ya.
kemudian ininya min 1. Maka hasil penjumlahannya adalah min 9. 9, sorry. 10 ditambah min 1 hasilnya 9. 10 ditambah min 1 hasilnya 9. Nah, inilah guna scanner. Nah, ini kan untuk tipe data integer. Nah, bagaimana kalau tipe datanya string? Nah, kalian bisa gunakan next line. Next line. Saya hapus dulu ya. Misalkan saya punya variabel nama gitu ya di sini ya. Variabel nama misalkan di sini ya. Nama string ya, nama. Ini kita gunakan next line ya. Nama sama dengan input dot next line. Nah, ini nggak mesti harus input ya, ini tergantung kalian ya. Nama objek yang kalian create-nya itu terserah kalian. Bisa input, bisa in, terserah kalian. Nah, ini nama, kemudian saya menampilkan. Oh, belum. Saya buat dulu ininya, sistem out. Nama Anda. Nanti orang masukin namanya siapa gitu ya. Kemudian saya menampilkan ke layar ketika orang sudah mengisi nama tersebut. Misalkan selamat datang, welcome. Welcome. Namanya siapa gitu, tinggal tambah aja teman. Welcome. Namanya tergantung dari yang user gitu ya. Saya run. Saya masukin nih namanya, misalkan namanya Ricky ya. Bisa saya enter, keluar nih welcome, Ricky gitu. Nah, ini guna untuk scanner gitu ya. Ya, silakan dicoba ya. Sekarang saya akan lanjut lagi. Tadi terakhir kita belajar kondisional. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perulangan ya. Perulangan ya, atau looping ya. Perulangan atau looping. Banyak sih kode-kode yang bisa digunakan. Kalian bisa menggunakan while atau for, itu bisa. Perulangan. Jadi kalian bisa menggunakan while, saya ulang lagi ya, while, bisa menggunakan while, bisa menggunakan for, dan sebagainya. Contoh, misalkan saya menggunakan for ya, for integer, misalkan i-nya saya set mulainya dari 0, i kurang dari sama dengan misalkan 5 ya. Kemudian saya incrementkan plus. Oke. Misalkan saya mau menampilkan nilai set system.out.println ya. Biar dia ke bawah. Saya nampilkan nilai perulangan. Nilai perulangan 2 plus i. Nanti ketika saya run, keluarannya seperti ini. Nah, keluarannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 0? Karena dia mulainya dari 0. 0 kurang daripada 5, ya keluar. Ya, increment nih 1 ya, 1 kurang daripada 5, keluar lagi nih. Kemudian 2 kurang daripada 5, ya keluar lagi. Kemudian 3 kurang daripada 5, ya keluar. 4 keluar lagi, kemudian yang terakhir 5. Nah, ke 6 itu nggak bisa lagi karena 6 itu nilainya kan harus lebih besar, bukan lebih kecil. Makanya dia stop gitu ya. Maka keluarannya seperti ini. Nah, bagaimana seandainya kalau kita mau keluarannya 1, 2, 3, 4, 5? Berarti kita mulainya dari 1 di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, keluarnya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Nah, tapi bagaimana misalkan kita tetap dari 0, tapi keluarannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kalian bisa ubah ininya. Ininya misalkan kurang dari, ya. Kurang dari gitu ya.
Nah, nanti keluarnya kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian tambah 1. Tambah 1. Nah, keluarannya seperti ini. Oh, ininya harus kayak gini ya, sorry. Kurungnya saya tuh lupa. Nah, keluarnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun dia mulainya dari 0 di sini, ini sama 0. Nah, ininya saya incrementkan, tambah 1 ya. Gitu. Nah, bagaimana seandainya perulangannya berdasarkan inputan dari si user? Sama, kita gunakan scanner gitu ya. Misalkan saya punya integer A ya. Integer A, kemudian sama seperti tadi, scanner. Misal scanner namanya apa? Input misalkan. Sama dengan new scanner ya. Ya, system.in. In ya. Kemudian saya panggil di sini. Masukkan system.out.imprint. Masukkan nilai A, misalkan A gitu ya. Kemudian kita A sama dengan input.nextIn ya, input.nextIn. Nah, kemudian ini kita hubungkan ke sini nantinya. A-nya itu kita hubungkan ke sini. Jadi dia berhenti berdasarkan jumlah dari inputan si user. Ya, berhentinya berdasarkan inputan dari si user. Contoh, misalkan saya run, saya masukkannya 3. Misalkan. Di sini kita masukkan 3. Berarti dia keluarnya 1, 2, 3 di sini, 1, 2, 3. Kalau misalkan saya run lagi ya. Saya run lagi 7 misalkan. Ya, keluarannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi dia berhenti berdasarkan inputan dari si user gitu ya. Nah, ini untuk praktikum hari ini silakan dicoba. Nanti ada ujian ya, ujian praktikum ya. Ujian praktikumnya juga dikerjakan. Nah, sebelum melakukan ujian praktikum silakan ini dicoba dulu ya. Coba dulu. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.